Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika, tempatnya channel belajar matematika bersama. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi gabungan atau union. Oke, di sini kita langsung saja kepada soal. Diketahui himpunan A sama dengan 1357 dan himpunan B sama dengan 578910. Nah, di sini pertanyaannya, gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan tersebut. Dan bagian B, tentukan A gabung B. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai irisan dan gabungan juga, tapi di sini kita ulang lagi mengenai gabungan. Ketika A gabung B itu sama dengan ada suatu anggota X, di mana X itu merupakan anggota dari A, atau X juga anggota dari B. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini untuk gambarkan diagram Venn dari kedua himpunan ini antara A dan B, itu yang pertama kita sediakan kotaknya. Oke. Dan di sini ada S atau semesta. Oke. Yang selanjutnya, apakah di sini ada bilangan yang sama? Ternyata ada 5 dan 7, 5 dan 7. Sehingga di sini dia beririsan. Oke, beririsan seperti ini. Ini untuk yang A, ini untuk yang B. Yang sama itu ditaruh di irisannya, yaitu 5 dan 7. Sedangkan yang anggota lainnya itu ditaruh di sisi himpunannya masing-masing. Ada 1, ada 3, di sini yang sisanya ada 8, ada 9, ada 10. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini diagram Venn-nya. Sehingga di sini untuk A gabung B itu yang merupakan anggota A dan juga anggota B. Berarti kita gabungkan semua anggotanya. Ada di sini ada 1, 3, 5, 7. Yang selanjutnya di sini karena sudah ada 5, 7, kita lanjut di 8, 9, 10. 9, 10. Atau kita melihat di lingkaran antara A dengan B. Seperti ini ya. Lingkaran yang keduanya ini. Yang termasuk dalam lingkaran A dan B kita tulis semua. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di pembahasan yang berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Yang pertanyaan pertama, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. B, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Oke, di sini kita coba gambar satu persatu. Oke, gambarlah diagram Venn. Jadi seperti ini ya. Oke, di sini ada sepak bola dan bola voli. Oke, kita gambar dulu. Ada sepak bola dan bola voli. Oke, kita tinggal gambar lanjut kotaknya. Di sini ada sepak bola dan bola voli. Nah, yang menyukai keduanya ada 5. Dan siswa yang tidak gemar keduanya ada 2. Dan di sini ada 20 siswa gemar sepak bola. Berarti di sini dikurangi 5 berarti sisa 15. Jadi 15 tambah 5, 20 yang gemar sepak bola. Yang gemar bola voli ada 12 orang, ada 12 siswa. Jadi di sini sudah 5, sisa 7 di sini. Sehingga 7 tambah 5, 12. Sekarang yang bagian A kita sudah gambar diagram Venn-nya. Yang berikutnya pada bagian B, tentukan berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Berarti di sini S sama dengan kita jumlahkan semua angka yang ada di sini. 15 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 29. Berarti banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 29 siswa.
Oke, siswa. Seperti ini ya adik-adik. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Nah, jadi sudah ada jawabannya. Diketahui himpunan A 1 2 3 4 5 6 7 8, himpunan B 1 3 5 7, himpunan C 1 2 3 4, himpunan D 4 5 6 7. Tentukan anggota-anggota dari, oke, sudah ada A sampai F. Kita coba kerjakan satu persatu ya. Pada bagian A di sini kita langsung A gabung B berarti semua anggota A juga anggota B. Jadi di sini karena B merupakan himpunan bagian daripada A, maka A gabung B itu sama dengan A. Seperti itu ya. Ini 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7 juga ada. Berarti gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk bagian B, A gabung C. A gabung C. Karena 1, 2, 3, 4 juga ada di bagian A, maka A gabung C-nya itu adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang A gabung D. Karena D merupakan himpunan bagian daripada A, maka A gabung D sama dengan A. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk B gabung C, di sini B gabung C berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, semua anggotanya digabungkan berarti 1, 2, 3, 4. Di sini sudah ada 3, 5-nya belum, 5, 7-nya juga belum. Yang selanjutnya ada B gabung D. Di sini 1, 3, 5, 7 digabung dengan 4, 5, 6, 7. Sehingga 1, 3, di sini ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Nah, seperti ini ya. Untuk yang terakhir, C gabung D. 1, 2, 3, 4 digabung dengan 4, 5, 6, 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi seperti ini adik-adik. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Diketahui S bilangan caca yang kurang dari 15. Himpunan A bilangan asli genap kurang dari 11. Himpunan B bilangan asli ganjil kurang dari 8. Himpunan C bilangan asli lebih dari 4 dan kurang dari 7. Oke, di sini kita langsung jawab. Untuk yang A, tentukan semua anggota dari himpunan S, A, B, dan C. Oke, yang pertama S itu bilangan caca yang kurang dari 15. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Yang selanjutnya himpunan A bilangan asli genap yang kurang dari 11. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Himpunan B bilangan asli ganjil kurang dari 8. 1, 3, 5, 7. Bagian himpunan C itu bilangan asli lebih dari 4 kurang dari 7. Berarti 5, 6. Nah, seperti ini saja. Oke, bagian A kita sudah daftarkan anggota dari masing-masing himpunan. Pada bagian B kita tentukan untuk B gabung C, A gabung B, A gabung C, dan A gabung B gabung C. Oke, di sini untuk B gabung C 1, 3, 5, 6, 7. Oke. 1, 3, 5, 6, 7.
A gabung B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. A gabung C. Ada 2, 4, 5, 6, 8, 10. Ada 2, 4, 5, 6, 8, 10. Yang berikutnya ada A gabung B gabung C. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, sama dengan yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, seperti ini ya. Yang terakhir, kita gambarkan diagram Venn dari masing-masing himpunan ini. Oke, kita lihat. Gambarkan diagram Venn-nya. Oke, ini kita buat segi empatnya. Oke, ini untuk universalnya. Ini untuk universalnya. Yang pertama, kita gambar dulu ada tidak yang merupakan himpunan bagiannya. Nah, di sini ada S. S-nya itu paling besar ya. Atau S di sini kita anggap universalnya. Oke, di sini S-nya universalnya atau semestanya. S semestanya. A himpunan C himpunan bagian daripada, karena di sini tidak ada himpunan bagian, antara A dan B itu saling lepas. Nah, saling lepas kayak begini ya. Antara A dan B, antara A dengan C itu beririsan di 6 dan antara B dengan C beririsan di 5. Sehingga di sini C-nya di tengah, A dan B-nya di samping-samping atau tidak saling bersentuhan. Di sini A, di sini B, di sini B, dan di sini C. Oke, dan di sini C. Kita hapus biar agak rapi. Ini lingkaran C. Oke, di sini A, B, C. Nah, di sini ada yang beririsan dengan A. C irisan A itu ada 6. Sedangkan C irisan B yang sama antara C dengan B itu ada 5. Nah, sehingga di sini untuk yang sisanya kita bisa taruh di himpunannya masing-masing. Untuk A sisanya 2, 4, 6 sudah, 8, 10. Dan di sini himpunan B ada 1, 3, 5, sudah di sini 7. Jadi sisa 1, 3, 5, 7. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal gambar kembali kotaknya. Yang tidak masuk dalam angka-angka ini kita coba daftarkan di sini. Yang tidak terpakai 0, taruh di luar. Masih dalam kotak S. Yang 1 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada. 10 di sini. 10 ada, maaf. 10 ada, jadi kita langsung ke 11. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, batas 14 ya. 15-nya tidak ada. Oke, kelewatan di sini. Nah, seperti ini adik-adik, diagram Venn-nya sudah jadi. Oke, kita lanjut di pembahasan yang berikutnya. Diketahui himpunan S adalah himpunan bilangan bulat mungkin ya. Bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan negatif 10 dan kurang dari atau sama dengan negatif atau kurang dari
atau sama dengan 10. P lebih dari negatif atau sama dengan 5, negatif 5, dan kurang dari atau sama dengan 5. Q lebih dari atau sama dengan negatif 8 dan kurang dari atau sama dengan 2. Dan R lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari atau sama dengan 8. Oke, di sini kita disuruh daftarkan lagi antara S sama dengan himpunan X sedemikian negatif 10. Oke, di sini kita langsung daftarkan saja anggotanya ya. Kita langsung daftarkan anggotanya. S sama dengan negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan dilanjutkan dengan bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk himpunan P-nya mulai dari negatif 5, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk himpunan Q-nya negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Oke. Yang selanjutnya himpunan R negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini untuk jawaban A kita sudah daftarkan anggotanya masing-masing. Sekarang kita lanjut di jawaban bagian B. Di sini tentukan P gabung Q, P gabung R, Q gabung R, dan P gabung Q gabung R. Oke, di sini kita lihat untuk P gabung R berarti mulai dari negatif 8 sampai dengan 5. Karena ini semua termasuk P gabung Q mulai dari negatif 8 sampai 5. Berarti di sini kita daftarkan anggotanya negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, sampai di sini ada 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Jika kita gabungkan antara keduanya, P gabung Q, maka di sini akan menjadi P gabung Q. Kita notasi pembentuk himpunan saja. X di mana negatif 8, X di sini dan sampai dengan 5. Nah, kita perhatikan yang ujung sini dengan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar antara keduanya. Seperti itu ya. Dengan demikian, di sini P gabung R, P dengan R, kita lihat mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Di sini ada yang paling kecil yaitu negatif 5. Negatif 5. Kita langsung pakai notasi pembentuk himpunan saja atau kita pakai dua-duanya saja ya. Oke, pakai dua-duanya saja. Oke, di sini ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya sampai dengan di sini P gabung R sampai dengan 6, 7, dengan 8. Dari negatif 5 sampai 8. Berarti kalau pakai notasi pembentuk himpunan, di sini X di mana di sini antara negatif 2 dengan negatif 5 yang paling kecil adalah negatif 5. Di sini X antara 5 dengan 8 itu yang paling besar adalah 8.
Berarti di sini dari negatif 5 sampai dengan 8. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di Q gabung R. Q gabung R dari negatif 8 ternyata sampai dengan 8. Negatif 8, negatif 7, negatif 6, sampai dengan 6, 7, dengan 8. Sehingga di sini Q gabung R itu sama dengan X sedemikian hingga negatif 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Nah, dilihat dari yang mana yang paling kecil antara negatif 2 dengan negatif 8 dan mana yang paling besar antara 2 dengan 8. Seperti itu ya. Sehingga jawabannya adalah seperti ini. Nah, di sini untuk P gabung Q gabung R itu kita tinggal lihat mana yang paling kecil di sini. P, nah ternyata mulai dari negatif 8 sampai dengan 8. Berarti di sini mulai dari negatif 8, negatif 7, negatif 6 sampai dengan 6, 7, 8. Oke, sehingga di sini P gabung Q gabung R itu sama dengan di sini ada negatif 8 X sampai demikian hingga negatif 8 kurang dari X kurang dari 8. Oke, seperti ini. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di jawaban yang C, yaitu kita gambar diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya. Oke. Di sini ada P, Q, dan R, di mana di sini P itu tidak, apakah salah satunya merupakan himpunan bagian daripada satu himpunan lainnya? Kita lihat di sini tidak, antara di sini P dan Q tidak, Q dan R tidak, sehingga mereka beririsan semuanya. Sehingga mereka semua beririsan. Oke. Seperti ini. Dan oke, seperti ini. Jadi di sini P, di sini Q, di sini R. Nah, untuk gabungan atau irisan dari ketiganya, kita lihat mana yang sama. Kita lihat mana yang sama. Di sini ada negatif 5, tapi di sini tidak ada negatif 5. Ternyata mulai dari negatif 2 sampai dengan 2. Jadi mulai dari negatif 2, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Oke, jadi yang merupakan irisan dari ketiganya itu adalah negatif 2, negatif 1, dengan 0, 1, 2. Oke, yang selanjutnya gabungan irisan antara P dan R. P dan R. Di sini P, R itu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 juga masuk. Sehingga di sini 3-nya masuk, 4-nya juga masuk, 5-nya juga masuk. Oke. Yang selanjutnya Q gabung R. Q gabung R itu yang masuk adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Oke, pas ya di sini. Jadi tidak ada anggota di sini. Untuk P, di sini untuk P, irisan antara P dan Q. P dan Q, mana yang sama? Ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Sehingga di sini yang kurangnya adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3. Oke, di sini ada negatif 5, negatif 4, dengan negatif 3. Oke, sehingga irisannya ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Seperti itu ya.
Sekarang tinggal kita isi masing-masing dari himpunan P. Himpunan P ada negatif 5 sampai 5. Nah, di sini ternyata ada negatif 5 sampai dengan 5. Nah, sudah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya, karena di sini sudah ada semua, tidak perlu. Jadi di sini kosong. Untuk yang Q, di sini sudah ada negatif 5 sampai dengan 2. Yang kurangnya adalah 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata di sini dia sama dengan P di sini. Sama dengan P. Di sini ada 3, 4, dan 5 juga. Oke, yang selanjutnya ada di R. R ada sudah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya di sini. 6, 7, 8. Nah, sehingga kesimpulannya antara P dan R di sini itu sama. Nah, di sini R merupakan bagian himpunan P dan Q maksudnya. Di sini Q-nya ada, Q-nya ada, maaf di sini ada kesalahan di Q-nya. Itu ada negatif 8, negatif 8, dengan negatif 7, dengan negatif 6. Nah, yang ada di Q. Sehingga seperti ini. Negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, sampai 2. Oke, pas. Jadi dari untuk P-nya dari negatif 5 sampai 5, oke. Dari Q-nya dari negatif 2 sampai dengan 8. Oke. R-nya di sini ternyata ada 678. Nah, di sini 678. Tetapi di Q-nya tidak ada. Jadi seperti ini ya. Diagram Venn-nya seperti ini. Sampai di sini sudah paham adik-adik? Kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Dalam suatu kelas terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematika, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, dan 10 siswa gemar keduanya. Dan 5 siswa tidak gemar keduanya. Oke, di sini gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Di sini gambarlah diagram Venn. Untuk semesternya atau jumlah keseluruhannya, ada siswa yang suka matematika, ada siswa yang suka bahasa Indonesia. Oke, di sini matematika, di sini bahasa Indonesia. Yang gemar keduanya ada 10 siswa, jadi taruh 10 di tengahnya. Dan tidak gemar keduanya ada 5, taruh di luar. Ini segi empatnya. Oke, yang gemar matematika itu ada 26 orang. Karena di sini sudah 10, maka di sini sisa 16. Begitu juga dengan bahasa Indonesia, 20 orang karena di sini sudah 10, maka di sini 10 orang. Oke, jadi dari informasi ini dapat ditentukan bahwa banyak siswa di kelas tersebut itu sama dengan semesta. Kita jumlahkan semua yang ada di sini. 16 tambah 10 tambah 10 tambah 5. Sehingga hasilnya adalah 21 ditambah dengan 20 sama dengan 41. Jadi 41 siswa semuanya. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut di nomor berikutnya. Karena di sini sudah sampai di sini saja soal yang disediakan, maka sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai materi gabungan. Sampai jumpa di materi selanjutnya dalam channel Sumba Matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.